Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Anda, bisa berjumpa Anda kembali dalam sebuah pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah properti atau sebuah hal yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semuanya. Saya bawa dua benda, saya bawa dua barang. Dan Anda bisa lihat barang yang saya pegang, ini barang yang saya yakin Anda sangat familiar. Hampir setiap rumah tangga memiliki benda ini. Saya tidak sebut namanya, saudara, sekali lagi karena saya tidak di-endorse, ya, buat apa saya menyebutkan namanya. Lah, saudara, saya memiliki dua benda yang mirip. Yang pertama Anda bisa lihat ini, ya. Lalu kemudian yang kedua, saya juga punya barang sejenis. Modelnya sama, fungsinya sama, semuanya digunakan sebagai tempat minum. Tetapi yang menarik adalah harga yang saya pegang ini jauh lebih murah 3 kali lipat dibandingkan dengan yang pertama saya pegang. Jadi yang saya pegang ini harganya 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan yang pertama. Pertanyaan saya buat Anda semuanya, kenapa barang yang sama persis, fungsinya sama, tetapi harganya bisa jauh berbeda? Tidak hanya 2 kali lipat, tetapi lebih dari 3 kali lipat. Kelebihan daripada barang ini, saudara, dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Tingkat endurance-nya ini luar biasa. Bahkan kalau sampai rusak akan diganti. Berapa lama, saudara, jaminannya? Seumur hidup. Inilah yang membedakan kenapa yang satu mahal dan kenapa yang satu murah. Kesimpulan saya bagi saudara semuanya, ternyata yang namanya daya tahan itu membuat perbedaan besar. Saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini, bahwa pada akhirnya yang namanya endurance itu akan menyatakan kualitas. Kalau Anda punya barang yang berkualitas, maka salah satu kelebihannya adalah dia memiliki daya tahan. Dan Anda kalau memiliki barang yang murah harganya, kemungkinan sekalipun wujud fisiknya sama persis, fungsinya sama persis, tetapi tingkat endurance-nya itu beda jauh. Saya masih punya satu tablet, saudara, iPad generasi pertama, itu rilis kalau saya tidak salah ingat 2010 atau 2011 awal, saya lupa. Dan sampai 2 bulan yang lalu, itu masih bisa berfungsi secara normal. Saya masih bisa pakai khotbah, saudara, dan baterainya pun kurang lebih 9 tahun, tidak pernah ada masalah. 2 bulan lalu pun itu sebetulnya bukan rusak, karena anak saya menjatuhkannya dan kebetulan jatuhnya tepat di layarnya itu di permukaan yang kasar, kena batu, saudara, pecah seperti itu. Tetapi kalau berbicara soal daya tahan, barang itu mahal, tapi sungguh sebanding dengan kualitasnya. Endurance-nya luar biasa. Apa yang membedakan penyanyi karbitan dengan penyanyi legend misalnya? Sekali lagi, daya tahannya. Anda tahu penyanyi karbitan cepat banget keluar, cepat banget naik, tapi tidak lama kemudian cepat juga turun. Legend, saudara, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, generasinya sudah berbeda, tapi dia tetap bertahan. Sekali lagi, saudara, dua-duanya melewati sebuah tantangan, dua-duanya melewati perubahan, dua-duanya melewati masalah, tetapi yang punya daya tahan, itulah yang berkualitas. Nah, hari ini saya ingin berkhotbah tentang bagaimana kita memiliki endurance dalam kehidupan.
Bagaimana kita memiliki daya tahan di dalam hidup kita. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya pagi hari ini. Poin yang pertama, kalau Anda mau catat, yang menentukan bukan bagaimana kita mengawalinya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Mari buka Alkitab kita sama-sama, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Anda semuanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tulisan ini ditujukan kepada Timotius, yang menulis adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, telah mencapai garis akhir. Paulus mengerti bahwa hidupnya tidak lama lagi, karena dia ditangkap saudara dan akan segera dijatuhi hukuman mati. Dia tahu hidupnya tidak lama lagi, tetapi dia menulis surat menguatkan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan kata lain, Paulus mau anak rohaninya dan seluruh umat percaya mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa? Yang menentukan bukan bagaimana kita mengawalinya, yang menentukan bagaimana Anda mengakhirinya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh yang mengawali dengan sesuatu yang sangat baik, saudara. Minggu kemarin saya mengajak kita belajar tentang tokoh yang namanya Saul. Saya berkata kepada Anda, Saul ini adalah orang yang mengawali dengan sangat baik. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa Saul mengawali dengan sempurna, saudara. Nilainya 10. Kenapa, saudara? Ada beberapa fakta saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama seperti ini. Tuhan berencana mengokohkan kerajaan Saul untuk selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan sendiri berjanji akan mengokohkan untuk selamanya, maka tidak ada manusia yang bisa menurunkannya. Kondisi yang sangat ideal. Yang kedua, Saul dipilih oleh Tuhan sendiri. Saya tidak sebutkan ayat-ayatnya, tapi kalau Anda baca, Anda akan mengerti bahwa Saul itu yang memilih Tuhan sendiri. Yang ketiga, Saul ini diurapi Tuhan. Dan dengan pengurapan itu Alkitab menulis, roh Tuhan berkuasa atas Saul, dan dia menjadi sangat berani. Jangan lupa loh, Saul ini sangat berani. Awal-awal dia memimpin, dia sangat berani. Beda jauh ketika di akhir hidupnya, dia sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit tawar hati. Tetapi awalnya dia sangat berani, dia sangat berhikmat, dan pengurapan Allah kuat atas hidupnya. Lalu kemudian Saul juga disukai oleh rakyat. Rakyat sangat mencintai Saul. Dan kemudian dia memiliki penampilan fisik yang sempurna, yang meyakinkan. Alkitab memberikan gambaran seperti apa Saul itu. Ketika dia berjalan di antara banyak orang, dia sebahu lebih tinggi dibandingkan dengan orang kebanyakan. Jadi kalau saya memberikan deskripsi tentang Saul, ini raja yang sangat sempurna. Perawakannya dapat, saudara. Kemampuannya dapat, dipilih Tuhan sendiri, dicintai oleh rakyat, ditentukan Tuhan, kerajaannya kokoh untuk selamanya. Tapi sayangnya dia mengawali dengan baik, tapi dia mengakhiri dengan sangat buruk. Saudara-saudara, kenapa dia tidak bisa mengakhiri dengan baik? Karena dia tidak punya endurance. Dia tidak punya daya tahan yang kuat. Di tengah perjalanan daya tahannya menurun. Apalagi di akhir hidupnya, dia tidak konsisten dengan imannya kepada Tuhan. Saudara, menurut saya orang yang paling tragis dalam hidup adalah mereka yang mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan sangat buruk. Kalau dalam rohani, orang yang paling tragis adalah ketika kita mengawali dengan roh, tetapi kita mengakhiri dengan daging. Paulus adalah rasul yang tidak kenal rasa takut. Dia tidak takut di penjara, dia tidak takut didera,
dia tidak takut disiksa, dia tidak takut mengalami aniaya apapun. Tapi kalau Anda teliti baik-baik dalam firman, Anda mengerti ada satu ketakutan Paulus yang dia tuliskan itu. Ketakutannya apa? Dia berkata seperti ini, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil kepada semua orang, tetapi aku sendiri akhirnya ditolak. Dengan kata lain Paulus berkata, yang aku takutkan adalah aku mengawali dengan baik, tapi aku mengakhiri dengan sangat buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ujian sedang datang dalam hidup kita. Ujian sedang menempa Anda. Pastikan Anda memiliki daya tahan. Jangan sampai saudara, kita sudah mengawali dengan baik, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik juga. Jangan sampai masalah, himpitan, tekanan dalam hidup membuat kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya sebagai gembala Anda selalu ingin menguatkan Anda semuanya. Pertandingan masih berjalan dan akan terus berjalan. Dan pastikan pukulan apapun yang datang dalam hidupmu, mungkin di dalam bisnis pekerjaanmu, mungkin pukulan di dalam keluargamu, mungkin pukulan dalam pelayananmu, mungkin pukulan dalam hal apapun juga, mungkin pukulan dalam kesehatanmu. Jangan pernah biarkan Anda berhenti dan menyerah di tengah jalan. Minta kekuatan Allah pagi hari ini, sehingga Anda mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik juga. Poin yang kedua, yang bertahan, dialah yang menang. Wahyu 2 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat Anda. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Siapa yang dikatakan menang, saudara? Orang yang menang adalah orang yang melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya. Orang yang menang adalah orang yang bertahan sampai akhir. Saudara, kemenangan bukan berdasar siapa yang kuat, dan kemenangan bukan didasarkan siapa yang cepat. Kemenangan ditentukan siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tidak semua pelari yang cepat itu bisa memenangkan pertandingan. Karena kuncinya adalah apakah dia bisa mengakhiri sampai di garis akhir dengan sebuah kemenangan. Pelari maraton, Anda tahu itu, tidak semerta-merta itu ditentukan oleh seberapa dia cepat berlari, saudara. Tetapi Anda mengerti bahwa kemenangan dalam olahraga maraton itu sangat ditentukan seberapa dia konsisten dan seberapa dia punya daya tahan dan seberapa dia punya tingkat endurance yang tinggi, saudara. 42,195 kilo. Cukup jauh. Dan kalau dia tidak punya daya tahan yang kuat, dia bisa berhenti di tengah jalan dan dia tidak menang. Kekuatan seorang petinju tidak didasarkan dari seberapa dia bisa memukul lawan. Catat baik-baik. Tidak semua petinju yang pintar memukul pasti juara. Siapa yang juara? Dia tidak hanya hebat memukul, tapi dia juga kuat ketika dipukul. Amin. Boleh petinju pintar memukul, kuat memukul, saudara. Tetapi kalau dia tidak tahan pukul, dia bisa memukul berkali-kali, kena pukul sekali, langsung KO. Game over, selesai. Minggu lalu, saya menerima sebuah video melalui pesan WhatsApp, saudara. Mungkin Anda juga sama, karena saya tahu yang namanya pesan di WhatsApp ini musiman. Jadi kalau saya terima, kemungkinan besar Anda juga terima. Ini video tentang petinju. Jadi ceritanya tentang petinju yang tidak kenal menyerah. Saya melihat itu juga sebetulnya kasihan, saudara. Karena satu petinju itu mukanya udah hancur, mukanya udah lebam, mata udah kayak gak bisa lihat. Jadi karena begitu bengkaknya, mata itu tinggal satu garis saja.
Dan dia jatuh berkali-kali, dihajar jatuh, dihitung, bangkit lagi, dihajar lagi, jatuh lagi, dihitung, nyaris saudara di angka ke-9, bangkit lagi. Dan mungkin ini yang membuat musuh yang menjatuhkan itu jadi keder mentalnya saudara. Karena ketika satu kali pukul orang yang tadi KO, dia berhasil melancarkan pukulan, maka petinju yang tadi meng-KO gantian kena pukul dan KO. Dan ironisnya dia meng-KO berkali-kali, tapi kena pukul satu kali, dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Artinya apa? Ternyata untuk menjadi pemenang, kita perlu yang namanya daya tahan. Hal apapun, termasuk dalam bisnis Anda, saudara. Kalau Anda ingin bisnisnya berkelanjutan, tidak hanya sekedar kita bisa ekspansi, tetapi juga kita harus punya daya tahan ketika serangan dalam bisnis kita datang. Ketika situasi seperti sekarang misalnya, inilah ujian bagi kita para pebisnis. Apakah kita cukup memiliki mental yang kuat, memiliki daya tahan, bukan hanya ketika kita berjalan mulus, tetapi ketika kita dipukul berkali-kali. Seorang pebisnis hebat di zaman itu, bahkan kalau diukur ranking, mungkin dia termasuk pebisnis terkaya di sepanjang sejarah. Namanya Ayub, dicatat di dalam Alkitab. Dia dipukul berkali-kali. Pukulan pertama, bisnisnya hancur, bisnisnya jadi nol. Alkitab menulis sebelumnya dia orang terkaya di daerah itu. Tapi Tuhan mengizinkan penderitaan datang sehingga bisnisnya tiba-tiba jadi nol, saudara. Pukulan kedua datang, dia diberitahu anaknya mati ketika pesta pora. Pukulan ketiga datang, dia sendiri kena penyakit yang mengerikan. Yang ketika sahabatnya melihat penyakit yang diderita Ayub, mereka tidak tahan melihatnya. Pukulan yang keempat, istrinya berkata kepada Ayub, kenapa engkau masih bertahan dengan Allahmu? Tinggalkan Allahmu, kutuki saja Allahmu. Engkau menyembah Allah, tetapi dia mengizinkan berbagai macam penderitaan datang dalam hidupmu. Pukulan kelima, sahabat-sahabatnya datang mengunjungi Ayub. Bukannya memberikan kekuatan, sahabat-sahabatnya menghakimi Ayub. Kamu tentu buat dosa, makanya Tuhan menghukum kamu sedemikian rupa. Pukulan bertubi-tubi datang dalam hidup Ayub. Tetapi pasal pertama ayat yang ke-22 berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Saya berkata kepada Anda, yang bertahan, yang menang. Kalau Anda ingin menang, pastikan Anda punya daya tahan. Anda dihajar kayak apapun, Anda bangkit. Bahkan kalau perlu, Anda ikuti pepatah Jepang itu. Jatuh 7 kali, tapi bangkitlah 8 kali. Artinya, tidak ada kondisi apapun yang membuat kita berhenti di tengah jalan. Amin. Tidak ada kondisi apapun yang membuat kita menyerah. Tidak ada kondisi apapun yang membuat kita berhenti dan kita keluar dari lintasan. Bertahan terus. Percayalah, Anda tidak sendiri. Tuhan menyertai Anda. Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Tuhan memberikan kesanggupan kepada Anda. Memiliki perspektif yang positif. Kalau Dia izinkan pergumulan datang dalam hidupmu, Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan agar engkau cakap menanggungnya bersama dengan Tuhan. Engkau bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Sebagai gembala saya merindukan tidak ada satupun jemaat yang gugur imannya di tengah jalan. Tapi saya justru melihat kesempatan seperti ini, jemaat bangkit, jemaat bangun, dan jemaat punya perspektif bahwa ini kesempatan untuk dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Segala potensinya, segala kreativitasnya.
Baru hari kemarin saya share grup dengan beberapa jemaat. Yang menarik adalah salah seorang menceritakan bahwa situasi seperti ini tanpa sadar, saudara, potensi kita itu diasah luar biasa. Betul enggak, saudara? Dan saya kalau tanya kepada banyak orang, mestinya harus berterima kasih kepada COVID-19. Karena itulah yang membangunkan potensi raksasa dalam diri kita. Yang tidak biasa masak, tiba-tiba mendadak bisa masak semuanya. Betulkah? Beberapa teman saya yang profesinya jauh dari kuliner, tiba-tiba bisa masak open PO, jualan masak semuanya. Dari yang tidak pernah kenal namanya bahan kimia, mendadak jadi ahli kimia. Buat disinfektan, buat hand sanitizer, apapun dilakukan. Luar biasa enggak? Yang tidak pernah jadi marketing yang baik, tiba-tiba pinter jualan di online semuanya. Hebat enggak? Mau enggak mau, kita jadi kreatif. Mau enggak mau, kita jadi tangguh. Mau enggak mau, kita jadi pintar. Mau enggak mau, kita jadi rajin belajar. Yang semula kita gaptek, tiba-tiba kita hebat semuanya. Kita akrab dengan istilah-istilah yang selama ini kita abaikan. Kita enggak ngerti itu apa webinar, tiba-tiba hari ini kita hobi mengikuti webinar. Kita enggak pernah melakukan yang namanya video conference. Tiba-tiba kita semuanya ngerti apa itu Zoom. Berapa bulan kemarin siapa yang tahu Zoom? Setahu saya Zoom itu perangkat kamera untuk maju mundur, objek kelihatan dekat atau jauh. Tapi ternyata hari ini yang tua, yang muda bisa Zoom semuanya, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah, lakukan terus. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai di poin ini. Yang bertahan, dialah yang menerima mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang bukan tidak mengalami pencobaan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Mahkota itu hanya untuk juara. Dan juara adalah ketika bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saudara-saudara, tidak peduli Anda mungkin di awal terseok-seok. Tidak peduli Anda di tengah jalan mungkin mengalami tantangan yang berat. Tetapi yang menentukan adalah apakah Anda bisa bertahan sampai akhir di masa pencobaan ini. Saudara-saudara, jangan sampai kita tidak punya ketahanan sehingga inginnya kita keluar dari lintasan. Siapa di hari antara Anda yang hari-hari ini mungkin berkata, Pak saya udah gak kuat. Pak saya sudah tidak sanggup. Pak kelihatannya ini tidak mungkin bisa. Saya tidak mungkin berhasil. Saya ingin menyerah. Hari ini firman Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada Anda semuanya. Jangan pernah berhenti. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang sudah Anda mulai, jangan Anda sia-siakan dengan Anda menggugurkannya di tengah jalan. Saudara, kita tidak pernah tahu. Selangkah lagi kita sudah ketemu yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Bayangkan betapa menyesalnya kita. Seandainya tinggal selangkah lagi kita lanjutkan, kita ketemu itu mujizat. Tapi gara-gara kita memutuskan berhenti, padahal tinggal sekali langkah sudah menemukan terobosan dari Tuhan. Betapa penyesalan terbesar dalam hidup kita. Sia-sia apa yang sudah Anda rintis sejauh ini. Sia-sia apa yang sudah Anda bangun selama ini. Sia-sia penderitaan yang sudah Anda tanggung. Kalau Anda mengakhirinya padahal tinggal selangkah lagi Anda memenangkan pertandingan itu. Saudara-saudara yang bertahan yang akan mendapatkan mahkota
mahkota kehidupan. Saya ingin multimedia bisa menyiapkan satu klip buat Anda semuanya. Klip ini mungkin pernah Anda lihat, tetapi karena temanya cukup pas dengan apa yang saya sampaikan, tidak ada salahnya saya mengulangi lagi atau saya ingin mengajak Anda melihat lagi. Doa saya, hatimu tergetar melihat klip ini. Doa saya, imanmu, pengharapanmu, semangatmu bangkit lagi. Amin. Ibu, bapak, saudara semuanya. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita lihat sama-sama klip ini. Klip ini merupakan kisah seorang pelari 400 meter yang namanya Derek Redmond. Derek Redmond ini pelari dari Inggris. Dia mengikuti lomba lari 400 meter. Ada lihat bagaimana perjuangannya. Tetapi yang terjadi, saudara, beberapa ratus meter menjelang garis finish, maka dia mengalami hamstring atau tiba-tiba kakinya sakitnya luar biasa, kram dengan sangat luar biasa. Rasa sakit luar biasa, saudara, dialami oleh Derek Redmond ini. Anda lihat, tapi bagaimanapun dia bertekad menyelesaikan lomba sampai akhir. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi dia tidak mau menyerah dan dia akan terus berlari dan terus berlari dengan rasa sakit yang luar biasa. Melihat kesungguhan hati Derek, seorang muncul menerobos dari kerumunan. Ayo nak, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Ternyata orang ini adalah ayah dari Derek, saudara. Saya akan mendukungmu hingga garis finish. Garis finish sudah di depan mata, tinggal sedikit lagi. Lihat betapa teguhnya si ayah. Dia ingin wujudkan mimpi anaknya. Saya harus mencapai finish. Saya yakin saya pasti bisa. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa. Lawan rasa sakitmu dan fokus pada tujuanmu. Ayo nak, kamu pasti bisa. Derek menyelesaikan tugas sesuai dengan targetnya, walau belum menjadi juara. Itulah mental seorang pemenang. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak menyerah dalam kesulitan. Derek mampu membuktikan bahwa ia adalah seorang pemenang. Pantang menyerah menghadapi segala tantangan. Tepuk tangan meriah dari 65.000 penonton. Karena dia menyelesaikan sampai garis akhir. Walau sakit, walau menangis, dia bertekad mengerahkan seluruh tenaganya. Sekalipun terluka, Derek mampu menyelesaikan dengan tekad yang kuat. Dukungan dan tekad yang luar biasa menjadikan dia mampu mencapai garis finish. Bagaimana dengan kita? Akankah kita menyerah? Ataukah kita bersikap pantang menyerah, berjiwa besar dalam menghadapi tantangan hidup? Yakinkan bahwa tantangan dan perubahan kita hadapi adalah untuk kebaikan kita. Karena dalam setiap hal yang kita lakukan, tidak pernah ada kesia-siaan. Saudara-saudara, kalau ada di antara Anda yang mungkin hari-hari ini merasa capek, putus asa,
Anda lelah. Hari ini saya ingin mengingat baik-baik, seperti yang Alkitab gambarkan, bahwa kita ini seperti berada dalam lintasan perlombaan iman. Kita sedang berlari, saudara. Tidak peduli mungkin kita bukan orang nomor 1 yang ada di paling depan, tapi pastikan kita semuanya bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Saya tahu di tengah jalan, mungkin Anda mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saya tahu di tengah jalan, Anda mengalami himpitan dan tekanan yang membuat Anda seolah-olah ingin menyerah. Tapi hari ini, pandang Tuhan. Tahukah Anda, tanpa kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, sesungguhnya di alam roh, malaikat sedang bersorak-sorak, memberikan semangat dan pengharapan kepada kita. Anda bayangkan dalam perjalanan imanmu, tahukah Anda di kanan kiri Anda, malaikat di sorga, Tuhan berdiri dan Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Dia Bapamu, dia mengizinkan pencobaan itu datang. Dia Bapamu, dia mengizinkan penderitaan itu terjadi. Dia Bapamu, dia mengizinkan kesulitan itu engkau harus hadapi. Tapi Bapamu, dia akan memegang pundakmu dan berkata, ayo nak, lanjutkan sampai selesai. Jangan berhenti, jangan menyerah. Tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi. Dan ketika kita mau bertahan sampai akhir, buktikanlah dia Bapa yang hidup di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bahwa perjuangan imanmu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah pesan singkat kepada Anda semuanya. Yang letih lesu, yang berbeban berat, datang pada Kristus. Dia tidak hanya sekedar memberikan kelegaan kepadamu, tapi dia memberikan kesanggupan kepadamu. Nanti-nantikanlah Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, seumpama orang yang berjalan tanpa pernah menjadi lesu dan berlari tanpa menjadi lelah. Mari kita akhiri pertandingan ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.